Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun pada hari ini insyaallah kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Oleh karenanya silakan teman-teman untuk disiapkan buku paketnya. Kemudian dibuka halamannya sesuai dengan yang Bapak sampaikan di video ini. Ya, teman-teman silakan sesuaikan. Nah, mari kita buka dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan atau pekan lalu sudah Bapak sampaikan tentang keteladanan Rasulullah. Dari keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah, sudah seharusnya kita sebagai umatnya dan pengikut Rasulullah untuk dapat mencontohkan dan meneladani sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik siddiq, jujur, amanah, bertanggung jawab, tabligh, menyampaikan, kemudian juga fatonah, cerdas. Dengan apa? Pasti semuanya dengan usaha yang maksimal, dengan usaha sebaik mungkin. Oke, adapun pada hari ini insyaallah yang akan kita pelajari adalah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh manusia atau seluruh alam. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ingat, bukan hanya umat muslim, bukan hanya agama Islam, tapi Nabi Muhammad diturunkan atau diutus untuk seluruh manusia, baik untuk Kristen, baik untuk yang beragama Hindu maupun Buddha, baik untuk yang beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah itu menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, bahkan seluruh alam, makhluk hidup semuanya. Nah, untuk apa sih Pak? Nabi Muhammad jelas untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Karena Islam adalah keselamatan. Jadi kita sebagai seorang muslim, ini sebenarnya kita diajak agar selamat teman-teman, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, Nabi Muhammad ini menjadi rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh manusia. Ya, tidak terkecuali apapun, bahkan makhluk hidup apapun, manusia, hewan, atau binatang-binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, semuanya diberikan rahmat oleh Nabi Muhammad SAW, melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, memberikan kasih sayangnya dan kelembutannya kepada hewan-hewan, kepada manusia dan lain sebagainya. Ya, adapun di dalam firman Allah, Bapak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, menjadi petunjuk bagi semesta alam. Dan Nabi Muhammad SAW juga diutus sebagai seseorang yang memberikan kabar gembira, teman-teman. Jadi Islam itu sebenarnya adalah kabar gembira. Ya, yang apabila seseorang menyatakan diri masuk Islam atau beragama Islam, maka diberikan arahan petunjuk yang benar agar ia menjadi pribadi atau meraih kesenangan, ya, meraih kebahagiaan dan kegembiraan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Masya Allah. Ya, jadi diutusnya Nabi Muhammad selain tadi ya untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk mengajarkan agama Islam, untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad juga sebagai basyiran. Ikuti Bapak, basyiran. Basyiran adalah pemberi kabar gembira. Adapun yang lainnya yaitu nadhiran, memberi peringatan. Adapun lainnya yaitu daya ilallah, yaitu untuk mengajak atau menyeru kepada
Allah Subhanahu wa taala atau kepada ajaran agama Islam. Yang tadi yaitu mengenalkan ajaran agama Islam. Adapun selain itu Rasulullah juga sebagai sirajam munira, yaitu cahaya yang menerangi. Ya. Jadi hakikatnya manusia itu semuanya dalam keadaan gelap, teman-teman. Kalau teman-teman menutup mata kan gelap ya. Nah, seluruh manusia itu dalam keadaan gelap. Namun ada cahaya yang terang di depan, itulah Nabi Muhammad. Ya, yang memberikan cahayanya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Apa buktinya, Pak? Buktinya, oke. Ya. Ketika Nabi Muhammad lahir sampai beranjak dewasa, kondisi masyarakat Arab itu sudah sangat kelewatan batas, teman-teman. Yaitu kebiasaan mereka meminum minuman khamar, kebiasaan mereka berjudi, kebiasaan mereka membunuh anak perempuan karena malu. Ya, membunuh anak perempuan yang masih kecil karena malu. Nah, itu merupakan kebiasaan-kebiasaan kaum kafir Quraisy yang gelap gulita, ya, zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Namun setelah datangnya Rasulullah, setelah diutusnya Rasulullah oleh Allah, semua itu berubah, teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, Masya Allah. Itulah tanda bahwasanya Rasulullah menjadi cahaya bagi seluruh manusia. Bahkan cahaya bagi seluruh negara. Ya, bukan hanya Arab Saudi saja, namun Indonesia mendapatkan cahaya dari Rasulullah, ya, dengan banyaknya para ulama, dengan banyaknya para tokoh muslim, sehingga mereka senantiasa memberikan cahayanya kepada seluruh manusia lagi. Ya, Masya Allah. Ya, nah, adapun setelahnya, ya, bagaimana sih baginda Nabi Muhammad SAW peduli? Apa buktinya bahwasanya beliau peduli terhadap untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Arab. Ya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan, masyarakat Arab pada saat itu kondisinya sudah mulai tidak stabil, ya, perekonomiannya semakin lemah, semakin parah, ya. Namun di sini Rasulullah bahkan di usia yang sangat muda beliau punya ide yang luar biasa. Rasulullah memiliki ide yang luar biasa, ya, sehingga Rasulullah mempelopori, ya, atas suatu perjanjian damai kepada seluruh masyarakat, ya, yaitu dengan hilful fudul. Di sini ada ya, hilful fudul. Apa itu hilful fudul, Pak? Yaitu tujuannya untuk membantu orang-orang lemah, ya, atau orang-orang yang teraniaya, atau orang-orang fakir miskin. Dengan apa? Dengan memberikan bantuan kepada mereka agar perekonomian mereka semakin membaik, agar mereka semakin sejahtera. Orang-orang miskin agar semakin sejahtera. Nah, kalau kita melihat ilustrasi bisa seperti ini. Orang bangsawan, orang yang memiliki harta membantu orang-orang lemah, yaitu orang fakir maupun miskin. Dan ini di usia yang muda Rasulullah ini mempelopori kegiatan tersebut. Masya Allah. Ya, luar biasa kecerdasan beliau. Ya. Adapun setelah diangkat menjadi Rasul, jelas, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul, beliau lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya. Karena kenapa? Karena Rasulullah paham bahwasanya ketika masyarakatnya sudah mendapatkan makanan pokok yang baik, aman, maka mereka ketika melakukan ibadah, melakukan kegiatan apapun, maka mereka akan nyaman, akan tenang, akan tertib, ya, seperti itu. Ya, adapun di sini apa sih peran, ya, ajaran agama Islam dalam memperbaiki sosial masyarakat Mekah? Ya, apa sih dampaknya? Ya, apa sih dampak setelah Rasulullah SAW memperhatikan sosial masyarakat atau memperbaiki sosial masyarakat yang ada di kota Mekah? Apakah ada dampaknya? Ada, teman-teman, sangat jelas. Ya, di antaranya yang pertama di sini, ya, meluruskan akidah dari kepercayaan menyembah berhala menjadi menyembah Allah. Yang tadi Bapak sampaikan, orang-orang Arab jahiliyah itu menyembah patung-patung mereka, menyembah Lata, Uzza, dan lain sebagainya dengan nama yang bermacam-macam. Ya, nah, dengan adanya Rasulullah,
adanya peran Rasulullah dengan membawa ajaran agama Islam, Rasulullah mengubah kepercayaan mereka yang tadinya ke patung-patung atau berhala-berhala untuk kemana Kak? Lalu yaitu kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ya teman-teman. Jadi masyarakat Arab yang tadinya menyembah berhala berubah menjadi hanya menyembah kepada Allah, Tuhan yang satu. Ya, adapun yang kedua, memperbaiki akhlak masyarakat. Maksudnya apa Pak? Tadi yang Bapak sampaikan bahwasanya kebiasaan masyarakat Arab yaitu berjudi, jahiliyah ya, yang masa kebodohan itu berjudi, minum minuman khamar, membunuh anak perempuan mereka, kemudian melakukan perselisihan, sering ada permusuhan, bahkan peperangan karena adanya masalah yang kecil. Namun setelah Rasulullah memberikan perannya, Rasulullah mengajarkan Islam kepada masyarakat Arab jahiliyah. Apa perubahannya? Yaitu mereka, para masyarakat Arab jahiliyah memiliki sikap yang lebih baik. Mereka meninggalkan judi, mereka meninggalkan minum-minuman khamar, ya. Mereka meninggalkan kebiasaan yang tadi, ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bahkan terjadi peperangan, itu mereka tinggalkan setelah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang ajaran agama Islam. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Kemudian yang ketiga yaitu menertibkan kehidupan masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Dengan apa? Ya, dengan mengajarkan bahwasanya kita semua itu sama. Ya, jadi persamaan hak antara yang kaya, bangsawan maupun dengan orang hamba sahaya, orang yang biasa-biasa saja atau seorang budak. Jadi Rasulullah memperhatikan kehidupan masyarakat bahwasanya tidak ada yang mulia di sisi Allah terkecuali ketakwaannya. Ya. Jadi nilai manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Yang membedakan ibadah kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mencari rezeki dengan cara yang halal. Ya, ini yang Rasulullah ajarkan kepada masyarakat Arab. Kemudian saling menghormati sesama manusia. Ya, saling menyayangi, saling bahu membahu, membantu, memberikan pertolongannya, kerjasama, gotong royong dan lain sebagainya. Nah, adapun sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Tadi yang Bapak sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh manusia, bagi seluruh alam, bukan manusia saja, bahkan alam pun, bahkan hewan-hewan pun, bahkan tumbuh-tumbuhan. Ya, semuanya diberikan rahmat kelembutannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan hanya sekedar mengajarkan tentang ini loh beriman, ini loh takwa, tidak teman-teman, tapi lebih dari itu. Bahkan Rasulullah memberikan bimbingan, memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh manusia, ya, agar menjadi manusia-manusia yang terbaik. Ya, dengan apa? Yaitu agar bisa saling menyayangi, agar saling mencintai, saling peduli, sehingga nanti yang lahir adalah perdamaian. Ya, maka Rasulullah itu sebenarnya tidak senang teman-teman, maksudnya tidak berharap adanya peperangan. Ya, kalau kita diceritakan itu ada peperangan, terjadi peperangan. Rasulullah tidak harapkan adanya peperangan. Rasulullah sangat mengutamakan adanya perdamaian. Namun jika perdamaian ini tidak dapat terselesaikan, ya, tidak bisa dilakukan, perdamaian ini tidak bisa dilakukan, maka ya mau nggak mau terjadi peperangan. Ya, seperti terjadinya perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Nah, itu semuanya terjadi ya karena sudah tidak bisa didamaikan lagi. Ya, tapi Rasulullah berusaha untuk berdamai terlebih dahulu. Nah, adapun rahmatnya Allah, rahmatnya Rasulullah kepada seluruh semesta alam ini dibuktikan dengan apa? Sayangnya Rasulullah kepada anak-anak. Ya, teman-teman bisa bercerita sendiri, baca sendiri. Ya, Rasulullah itu sangat cinta kepada anak-anak. Bahkan Rasulullah terkadang bersenda gurau, bercanda dengan anak-anak para sahabat, ya, sehingga mereka senang kepada Rasulullah. Nah, itulah salah satu bentuknya. Kemudian sayang terhadap anak yatim, fakir maupun miskin. Jelas bahwasanya kepedulian Rasulullah sangat luar biasa kepada orang-orang yatim. Apa yatim? Apa anak yatim? Yaitu seorang anak kecil yang meninggal, yang ditinggalkan oleh ayahnya.
atau ayahnya wafat pada usianya pada saat kecil atau belum baligh. Jadi anak tersebut karena tidak ada yang biayai, maka tentu ya perlu adanya bantuan-bantuan ya sehingga dapat menghidupi anak tersebut. Ya, dan Rasulullah sangat peduli terhadap fakir dan miskin, ya, terhadap anak fakir maupun kepada fakir miskin. Ya, beliau melakukannya sangat-sangat baik. Rasulullah melakukannya sangat-sangat baik. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan, menyuruh kita semua bagi orang-orang yang mampu, yaitu untuk menyantuni dan memelihara anak-anak yatim. Inilah bukti kepedulian Rasulullah kepada anak yatim maupun kepada fakir miskin. Jika kita lihat ilustrasi yang ada di gambar, ya, bagaimana seseorang memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Ya, di sini ada beberapa anak-anak sekolah ya, berikan bantuannya kepada orang-orang miskin maupun mungkin kepada salah satunya anak yatim. Nah, inilah salah satu bentuk yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar peduli terhadap sesama manusia. Nah, adapun di sini Rasulullah juga mengasihani orang yang lemah. Ya, Rasulullah memperhatikan kondisi orang-orang yang lemah. Oh, kepada orang yang tua itu jangan terlalu berlama-lama ketika sholat. Ya, bantu, maksudnya lebih diperpendek ya bacaan Al-Qur'annya ketika sholat. Nah, itu bukti kepedulian Rasulullah terhadap orang-orang yang lemah. Terutama biasa kan yang lemah itu orang-orang yang sudah tua ya. Orang yang sudah tua, renta, maka tenaganya sudah semakin menipis, semakin sedikit. Nah, maka Rasulullah juga peduli terhadap mereka. Jelas, yang gede ini pemurah, dermawan dan pemaaf. Jelas bahwasanya Rasulullah itu sangat loyal, sangat senang berbagi, murah, dermawan. Bahkan harta-harta yang beliau miliki, yang Rasulullah miliki, seringkali Rasulullah berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, bahkan Rasulullah hanya memegang sedikit saja, teman-teman. Dan pemaaf, jelas pokoknya setiap kejadian-kejadian, bahkan cacian, makian yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, Rasulullah tidak dendam, teman-teman. Tapi Rasulullah memaafkan. Masya Allah ya. Ya, ini sangat luar biasa. Ada orang yang gak senang dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membalasnya. Bahkan beliau malah melakukan perlakuannya dengan baik. Itu salah satu bukti yang sangat luar biasa. Dan ini juga semestinya bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Ya, adapun yang ke bagian E, yaitu bersikap bijaksana ya, dalam memelihara perdamaian. Tadi Bapak sampaikan bahwasanya Rasulullah sangat mengutamakan adanya perdamaian. Rasulullah tidak mau adanya permusuhan. Rasulullah tidak mau adanya peperangan. Rasulullah sangat mengutamakan kesejahteraan dan kedamaian. Sehingga salah satunya ketika pernah Ka'bah atau Mekah itu terjadi banjir sehingga merusakkan beberapa bagian dari Ka'bah. Ya, di sini Ka'bah ya, merusak bagian beberapa sehingga masyarakat kaum kafir Quraisy bergotong royong untuk bahu-membahu membangun kembali, merapihkan kembali. Namun ketika meletakkan Hajar Aswad, karena Hajar Aswad adalah batu yang mulia, ya, sehingga banyak dari pemimpin kelompok-kelompok ini cekcok, ya, main dulu-duluan. Saya yang mau mindahin. Tapi dengan kehadiran Rasulullah, dengan kehadiran Nabi Muhammad, beliau dapat menangani percekcokan itu, permusuhan itu. Ya, Rasulullah malah melakukannya dengan contoh yang sangat bijaksana. Ya, teman-teman bisa melihat gambar di sini, yang mana Rasulullah membentangkan sebuah kain. Ya, kemudian di setiap sisi kain ini dipegang oleh para pemimpin kelompok. Ya, pemimpin kelompok 4 ini mereka semua pemimpin kelompok. Sehingga setelah membawa batu Hajar Aswad ini tidak ada yang merasa saya nggak dilibatkan, tidak, tapi semuanya dilibatkan. Ya, inilah kebijaksanaan Rasulullah dalam memberikan tanggapannya atau kebijakannya. Ya, sangat luar biasa dan beliau sangat mengutamakan adanya perdamaian antar sesama manusia maupun kepada seluruh makhluknya. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Silakan teman-teman dibaca kembali
Ya, dibaca kembali karena ini sangat luar biasa. Ya, ketika kita memahami dan lebih mendalami terhadap kisah maupun teladan yang dilakukan oleh Rasulullah, kita akan semakin mencintai Rasulullah. Kita akan semakin mencintai kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.